Universitas Diponegoro atau dikenal dengan Undip merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam mewujudkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, Undip membentuk program yaitu Kuliah Kerja Nyata atau biasa dikenal dengan sebutan KKN. KKN ini sebagai bentuk pengaplikasian disiplin ilmu yang sudah dipelajari oleh mahasiswa untuk mengabdi kepada masyarakat sekitar. Tema KKN tahun ini yaitu Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata. KKN dilakukan selama 45 hari terhitung mulai 30 Juni 2021 hingga 12 Agustus 2021. Halo, perkenalkan nama saya Wulan Miranda Panggabean, merupakan mahasiswa psikologi angkatan 2018 dan saya juga merupakan peserta KKN Undip tim 2 periode 2020-2021. Lokasi KKN saya berada di RT 007 RW 02, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Pada wilayah RT 007 ditemukan dua permasalahan yang perlu diatasi selama situasi pandemi COVID-19. Penemuan dua permasalahan ini berawal dengan dilakukannya wawancara bersama Kepala RT 007 Bapak Subismo Utomo dan Kepala Desa Wisma RT 007 Ibu Endang Retnowati. Menurut Kepala RT dan Kepala Desa Wisma, kondisi pandemi ini memberikan keterbatasan dalam berkegiatan, sehingga warga menghabiskan banyak waktu di rumah saja. Pada awal kondisi COVID-19, warga merasa takut, cemas apabila terserang virus corona, dan sangat mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Seiring dengan berjalannya waktu, warga mulai perlahan-lahan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Namun, beberapa warga yang menjalani isolasi mandiri maupun tidak merasakan kecemasan dan juga stres, khususnya dengan kondisi yang tidak pasti ini dan munculnya pikiran-pikiran negatif. Hal ini termasuk dalam salah satu gangguan psikologis yang dialami oleh warga RT 007 selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan permasalahan yang telah diceritakan oleh Kepala RT dan Kepala Desa Wisma, maka saya menyusun dua program yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Penyusunan program berbasis pada kondisi pandemi COVID-19 dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan disiplin ilmu psikologi. Program pertama dengan judul No Cemas Menulis Yes, Psikoedukasi untuk mengatasi kecemasan akibat pandemi COVID-19, dan program kedua dengan judul SWOT, Subjective Well-being dalam menghadapi stres akibat pandemi COVID-19. Pada wilayah RT 007 tahun 2021 terdata ada 702 warga dengan rincian sebanyak 222 keluarga dan 157 kepala rumah tangga. Kelompok usia di RT 007 terbagi atas 11 kategori, mulai dari usia 0 bulan hingga 60 tahun ke atas. Rumah-rumah yang ada di lokasi RT 007 termasuk ke dalam kelompok rumah sehat. Hal ini terlihat dari sebanyak 191 rumah mempunyai tempat pembuangan sampah, memanfaatkan sumber mata air yang ada, sehingga warga RT 007 masih menggunakan sumur untuk menghasilkan air bersih dan adanya jamban di setiap rumah warga. Kegiatan seperti bank sampah, pengajian yang dilakukan anak-anak, kelas mengaji belajar bahasa Al-Quran untuk ibu-ibu RT 007, giat Jumantik yang bertujuan mengecek jentik-jentik nyamuk di genangan air rumah warga, pengumpulan minyak jelantah, kerja bakti, hari kemerdekaan,
maupun Hari Raya Idul Adha. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini, warga RT 007 memanfaatkan fasilitas umum yang dapat digunakan bersama seperti musola Al-Mu'amanah, lapangan bola, maupun pos Siskamling. Program pertama yaitu No Cemas Menulis Yes, psikoedukasi untuk mengatasi kecemasan akibat pandemi COVID-19, dibagikan melalui grup WhatsApp Ibu-Ibu RT 007 pada hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 4 sore hingga 6 sore, yang mana berupa video dan penugasan expressive writing terapi. Namun terdapat lembar penugasan yang dibagikan secara fisik kepada 5 perwakilan warga. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sharing dan bentuk pendukung bahan evaluasi. Setelah dibagikan, warga dapat menyaksikan video melalui kanal YouTube dengan link yang sudah dibagikan. Pada hari Senin 19 Juli 2021, warga melakukan sharing, mengisi link evaluasi yang sudah dibagikan, dan mengumpulkan penugasan yang sudah dilakukan. Kemudian saya merekap hasil evaluasi program pertama. Didapatkan bahwa warga merasa bermanfaat atas program ini, dapat menambah wawasan, tidak khawatir terhadap COVID dengan cara menjaga pikiran positif dan menjaga kesehatan tubuh, dan perasaan menjadi ringan pada saat menulis. Antusias dari warga terlihat dari jumlah responden yang mengisi link kehadiran dan evaluasi sebanyak 13 orang. Program kedua, SWAT Subjective Wellbeing dalam menghadapi stres akibat pandemi COVID-19, yang dihasilkan dalam bentuk video singkat diunggah ke kanal YouTube dan elektronik booklet SWAT. Di hari Kamis 29 Juli 2021 dilakukan evaluasi melalui link Google Form yang sudah dibagikan di grup WhatsApp. Kemudian saya merekap hasil evaluasi dan didapatkan bahwa warga merasa materi yang dibagikan menarik, sangat bermanfaat, dan dapat membantu mengelola stres. Antusias dari warga terlihat dari jumlah responden yang mengisi link kehadiran dan evaluasi sebanyak 15 orang. Setelah pemberian kedua program, diberikan reward kepada peserta teraktif sebagai bentuk apresiasi selama keberjalanan program. Selamat ya! Selain saya menjalankan kedua program, saya juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di RT 007, seperti kerja bakti, adanya fogging, dan membagikan masker bersama ibu-ibu Dasawisma. Hai, nama aku Endara Kelati, umurku 48 tahun. Sekarang sudah mulai PPKM lagi, aku lebih senang menulis. Setelah mendapatkan arahan atau narasi dari Mbak Wulan, Tanya Bea, tentang bagaimana mengatasi sebuah kecemasan dalam menghadapi masa PPKM ini, salah satunya adalah dengan menulis di diary seperti aku ini. Di sini aku bisa meluangkan semua rasa yang ada di hati, apa yang kita cemaskan dalam masa pandemi ini, dan bisa meringankan hati kita sehingga kita bisa tenang menghadapi PPKM ini. Walaupun keadaan makin sulit, tapi hati kita tetap sehat. Selain menulis buku diary ini, aku juga suka loh menanam pohon-pohon hias di depan rumah aku untuk mengisi masa pandemi kita. Di sini, aku biasanya menghabiskan waktu. Setiap pagi, aku selalu membersihkan dan merawat pohon-pohon aku. Ini juga menunjukkan rasa bahagia aku di sini selama masa pandemi. Salah satu juga cara menghilangkan kecemasan di dalam hati kita. Selain hati kita jadi tenang, rumah kita juga bersih, asri, dan udaranya semakin sejuk. Selamat mencoba juga ya seperti apa yang aku lakukan, menulis dan juga menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang lebih positif.